Salam kerahiman. Hari ini 24 Januari. Kita akan baca dari 580. Ini bicara tentang deritanya Yesus yang tidak berkesudahan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 580. Pada kesempatan tertentu Tuhan berkata kepadaku, hatiku jauh lebih terluka karena ketidaksempurnaan kecil dari jiwa-jiwa terpilih daripada karena dosa orang-orang yang hidup di dunia. Hatiku menjadi sangat sedih karena jiwa-jiwa yang terpilih telah menyebabkan Yesus menderita. Dan Yesus berkata kepadaku, ketidaksempurnaan kecil ini bukanlah segala-galanya. Aku akan menyatakan kepadamu suatu rahasia hatiku. Apa yang ku derita karena perbuatan jiwa-jiwa terpilih. Sikap tidak tahu terima kasih sebagai balasan atas begitu banyak rahmat dan makanan lestari hatiku. Kalau itu dilakukan oleh suatu jiwa yang terpilih. Kasih mereka suam-suam kuku, dan hatiku tidak dapat menahannya. Jiwa-jiwa ini memaksa aku menolaknya. Ada juga jiwa-jiwa terpilih yang tidak percaya akan kebaikanku dan tidak ingin mengalami kemesraan yang membahagiakan dalam hati mereka sendiri, tetapi pergi jauh mencari aku dan tidak menemukan aku. Ketidakpercayaan kepada kebaikanku ini amat sangat melukai hatiku. Kalau kematianku tidak dapat meyakinkan engkau tentang besarnya kasihku, dengan apa lagi aku akan meyakinkan engkau? Sering suatu jiwa melukai aku setengah mati, dan tidak seorang pun dapat menghibur aku. Mereka menggunakan rahmatku untuk menyakiti hatiku. Ada jiwa-jiwa yang meremehkan rahmatku yang adalah bukti dari segenap kasihku. Mereka tidak ingin mendengarkan panggilanku, tetapi meluncur ke jurang neraka. Lenyapnya jiwa-jiwa ini menghempaskan aku ke dalam duka cita yang amat pedih. Meskipun aku ini Allah, aku tidak dapat menolong jiwa seperti itu, karena ia meremehkan aku. Karena memiliki kehendak yang bebas, jiwa itu dapat menolak aku atau mengasihi aku. Engkau adalah gambar, engkau adalah penyalur kerahimanku. Beritahukanlah kebaikanku ke seluruh dunia, dan dengan demikian engkau akan menghibur hatiku. 580. Hatiku jauh lebih terluka karena ketidaksempurnaan kecil dari jiwa terpilih, daripada karena dosa orang-orang yang hidup di dunia. Ini menjadi satu konfirmasi untuk kita semua. Betapa Yesus sedih, betapa sikap kita itu menyakiti hati Yesus, membuat Yesus tidak senang. Ya, karena dikatakan dengan jelas di sini ya, hatiku jauh lebih terluka. Sering kita berpikir, nggak apa-apalah, itu kan salah sedikit, salahnya kecil. Dibandingkan dengan orang lain, salah saya nggak ada nilainya, salah saya nggak ada artinya. Tapi hari ini Yesus kasih tahu bahwa apa yang dilakukan oleh jiwa terpilih, walaupun itu ketidaksempurnaan kecil saja, walaupun itu kesalahan kecil saja, tapi lebih membuat Yesus terluka daripada dosa orang-orang yang hidup di dunia. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan pernah membandingkan apa yang kita lakukan dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan ya, karena beda. Harapan, rencana Tuhan terhadap kita pribadi lepas pribadi juga berbeda. Kita tahu cerita 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Berbeda. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang punya rencana. Begitu pula dikatakan jiwa-jiwa terpilih. Ternyata jiwa-jiwa yang terpilih ini adalah yang paling menyakiti hati Yesus. Jiwa terpilih
adalah jiwa yang hidup demi mewujudkan karya Tuhan, yang berhubungan dengan keselamatan manusia. Nanti kita evaluasi sendiri ya, apakah kita termasuk jiwa-jiwa yang terpilih. Tapi di sini dikatakan jiwa yang terpilih itu adalah yang hidup demi mewujudkan karya Tuhan. Apakah kita juga dipanggil untuk mewujudkan karya Tuhan? Nanti renungkan sendiri ya. Dan karya Tuhan itu adalah yang berhubungan dengan keselamatan manusia. Sekarang contoh dalam satu keluarga. Ada istrinya taat, setia, baik. Tapi ternyata suaminya mabuk-mabukan, main perempuan, judi. Kita renungkan. Kenapa Tuhan membiarkan ya dalam tanda kutip? Karena memang istrinya pernah bertanya, kok saya sudah berdoa sedemikian rupa tapi bukannya Tuhan merubah suami saya, tapi suami saya makin gila karena dia makin kaya, usahanya makin sukses, makin terpandang, makin banyak orang yang datang mencari dia. Dalam permenungan akhirnya si ibu ini tahu bahwa Tuhan ingin saya menyelamatkan seisi keluarga melalui saya. Saya yang jadi imam dalam keluarga ini. Saya yang harus menyelamatkan keluarga ini. Dengan cara apa? Menceraikan suami? Marahin suami? Atau terus berdoa dan mengampuni? Itu karya Tuhan, mewujudkan karya Tuhan yang berkaitan dengan keselamatan manusia. Kalau si ibu ini mengusir suaminya, mungkin suaminya pergi, tapi tetap dia hidup dalam dosa. Tapi karena si ibu ini tahu bahwa dia dipakai oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu untuk mewujudkan karya Tuhan, yaitu adanya keselamatan dalam rumah tangganya, maka dia perlu melakukan sesuatu yang berkaitan dengan karya keselamatan. Bukan membela diri, bukan mengasihani diri, tapi Tuhan pakai saya, oke. Saya mau mewujudkan karya Tuhan berhubungan dengan karya keselamatan. Keselamatan manusia, keselamatan keluarganya, keselamatan suaminya. Ciri khas dari jiwa terpilih adalah dia punya kasih setia pada Tuhan. Dia nggak ngomel sama Tuhan, nggak marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya dikasih suami seperti ini? Tuhan, saya sudah begitu melayani dia, kok suami saya nggak setia? Dia nggak marah, tapi dia mengungkapkan kasih setianya pada Tuhan. Dan orang-orang jiwa terpilih adalah orang-orang yang berani menyatakan kebenaran. Jadi ciri khasnya ya, mengasihi Yesus, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam keluarganya dengan situasi yang seperti itu, dia juga tidak berdaya. Dia seorang ibu rumah tangga sedangkan suaminya sukses. Dia nggak berdaya, tapi dia percaya Tuhan Yesus mendengarkan dia berdoa dan mohon kekuatan supaya dia bisa mengampuni suaminya. Bukan mengusir suaminya, karena kalau begitu suaminya tetap dalam posisi berdosa, tapi dia merangkul suaminya, mengampuni suaminya, dan dia minta kesabaran dan minta kasih yang besar supaya dia tidak melihat boroknya suaminya, tapi yang dia lihat adalah Tuhan mencintai dia, Tuhan juga menghendaki keluarganya utuh, keluarganya bersatu kembali. Dan melaksanakan kehendaknya secara rinci. Jadi kalau memang Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, dia lakukan dengan tekun, dengan sabar, dengan rinci, dengan step by step ya. Harus jadi seperti Yesus. Jiwa yang terpilih adalah jiwa yang harus seperti Yesus, yang siap menderita. Coba kita dari sisi luar ya, kalau kita lihat posisi keadaan si ibu itu, menderita nggak? Menderita. Dia setia, dia
melakukan tugas-tugas dia sebagai istri, sebagai ibu. Tapi apa yang dia terima? Suaminya foya-foya, suaminya main perempuan, suaminya berjudi, suaminya melakukan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan. Pasti istrinya menderita. Punya suami seperti itu, ya. Tapi bukan titik sampai di sana, tapi dia melakukan sesuatu sama seperti Yesus pun berkorban. Asal kita semua manusia berdosa selamat. Si ibu ini juga belajar dari Yesus, dia mau berkorban, dia mau menderita, asal keluarganya utuh kembali. Dia bisa punya kemampuan untuk bisa mengampuni, dia berkorban. Ketidaksempurnaan kecil itu bukanlah segala-galanya. Yesus kembali lagi ya. Jadi bukan hanya ketidaksempurnaan kecil aja. Aku akan menyatakan suatu rahasia hatiku. Yesus sharing ya. Yesus memberitahukan kepada Suster Faustina apa yang dirasakan dalam hatinya. Apa yang kuderita karena perbuatan jiwa-jiwa terpilih. Mereka tuh nggak tahu terima kasih. Aku sudah memilih mereka, tapi mereka itu nggak tahu terima kasih. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Sebagai balasan atas begitu banyak rahmat. Tuhan banyak memberikan rahmat kepada kita. Kita membalasnya bukan dengan ucapan terima kasih. Dan itulah yang menjadi makanan lestari hatiku. Makanan sehari-harinya Yesus itu adalah orang-orang jiwa pilihan yang diberi begitu banyak rahmat tapi nggak tahu terima kasih. Coba refleksi ke diri kita masing-masing. Apakah kita setiap hari mengucapkan terima kasih pada Tuhan? Terima kasih atas segala hal yang kita alami. Yesus lebih lanjut katakan, kasih mereka itu suam-suam kuku. Dan hatiku tidak dapat menahannya. Yesus ingin merangkul orang berdosa. Tapi jiwa-jiwa terpilih itu suam-suam kuku dan Yesus nggak bisa nahan dia untuk terus ada dalam Yesus. Jiwa-jiwa ini memaksa aku menolaknya. Jadi bukan Yesus yang mau menolak jiwa-jiwa tersebut. Tapi tingkah laku mereka, gaya mereka, kehidupan mereka itulah yang membuat Yesus nggak bisa menahannya lagi. Justru dari sikap mereka itulah Yesus udah nggak bisa lagi bertahan. Justru dari sikap itulah jiwa-jiwa ini memaksa aku menolaknya. Jadi penolakan itu bukan dari Tuhan, tapi dari ulah kita yang menyebabkan Yesus dipaksa untuk menolak. Ada juga jiwa-jiwa terpilih yang tidak percaya akan kebaikanku. Masih ada di antara kita yang tidak percaya pada kebaikan Tuhan. Dan tidak ingin mengalami kemesraan yang membahagiakan dalam hati mereka sendiri. Allah itu Tuhan yang Maha Kasih, yang mengasihi, yang melindungi, yang menjaga, yang memeluk, yang ikut menderita kalau kita menderita. Pokoknya dia sangat setia kawan. Nah ternyata ada jiwa-jiwa yang nggak percaya. Enggak lah, Tuhan nggak baik. Atau dia nggak percaya atau nggak mau menjadi satu atau ada dekat dengan Tuhan. Nggak mau mengalami kemesraan yang membahagiakan dalam diri mereka sendiri. Kalau dia terima Tuhan, dia bersatu dengan Tuhan, pasti ada sukacita. Tapi justru jiwa ini yang menolak situasi tersebut. Ia pergi jauh mencari aku, ya Yesus katakan. Yesus sudah ada, Yesus sudah bersedia ada. Tapi yang dilakukan oleh jiwa ini adalah dia pergi mencari Tuhan. Dan enggak menemukan aku. Karena yang dia cari itu beda dengan apa yang sudah Tuhan sediakan. Saya juga nggak tahu apa yang dicari ya, tapi Tuhan di sini mau kasih tahu, Tuhan sudah menyediakan diri, Tuhan sudah ingin memeluk dia, merangkul dia, tapi dia yang dengan sikapnya itu berusaha seolah-olah memaksa Yesus untuk menolaknya. Dia cari Tuhan, tapi bukan cari Tuhan Yesus, tapi dia cari
kemana-mana dan nggak menemukan. Contoh yang konkret aja ya. Orang-orang yang suka ngomel, orang yang suka mengeluh, orang yang nggak pernah puas, dia nggak merasakan adanya Tuhan. Maka dia carilah kepuasan di mana? Dia carilah satu tempat di mana dia tidak bisa atau tidak perlu ngomel, tidak perlu ngeluh. Tempatnya ada? Enggak ada. Karena selama kita masih berjuang di dunia, hal-hal itu masih kita alami. Tapi kalau kita bersatu dengan Tuhan, kita tahu Tuhan menjaga kita, melindungi kita, maka pasti reaksi dari kita akan berbeda. Ada juga orang yang merasa, saya nih kotor sekali, saya nih berdosa, nggak mungkinlah Tuhan ampuni saya. Nah, itu orang yang tidak percaya pada kebaikan Tuhan. Ada juga yang sibuk sama urusan lain, nantilah urusan Tuhan nanti kalau sudah tua. Nggak ada yang bisa tahu kapan kita meninggal. Contoh ya, baru saya dengar beberapa hari yang lalu, ada cerita keluarga bertamasya ke satu tempat, dan tanpa diduga di sana ternyata oma opanya kena COVID. Ya, otomatis mereka berusaha memberikan pertolongan sebaik mungkin ya, tapi nggak ada yang bisa menduga. Akhirnya si oma harus pulang ke rumah Tuhan dalam waktu hitungan hari. Jadi memang tidak ada yang bisa memperkirakan mengenai tentang kehidupan dan kematian tersebut. Ada lagi orang yang saya nggak ada waktu, kegiatan rohani nanti aja. Saya sekarang di dunia, fokus saya di dunia. Tanpa dia sadari, dia jadi budak waktu. Waktu yang berkuasa. Ya. Coba nanti kita renungkan lagi semuanya. Ketidakpercayaan kepada kebaikanku ini amat sangat melukai hatiku. Sama ya, kita melakukan satu kebaikan untuk orang lain. Enggak berharap apa-apa sih, kita baik aja. Tapi orang itu enggak terima. Bahkan kebaikan kita itu disalahgunakan, diputarbalikan sampai seolah-olah malah kita jadi jahat. Kita kan juga nggak terima ya kalau diperlakukan seperti itu. Udah bagus saya baik sama kamu, kok bukan terima kasih malah memutarbalikan fakta. Di sini Yesus juga bilang bahwa ketidakpercayaan kepada kebaikanku, Yesus sudah jelas baik, tapi mereka nggak percaya bahwa Yesus itu baik. Amat sangat melukai hatiku. Kalau kematianku tidak dapat meyakinkan kamu tentang besarnya kasihku, dengan apa lagi aku akan meyakinkan kamu? Ini pertanyaan buat kita semua ya. Yesus sudah berkorban sehabis-habisnya buat menyelamatkan kita. Sudah didera, sudah dicambuk, sudah difitnah, sudah banyak sekali penderitaan yang dia alami. Bahkan sampai wafat di kayu salib. Nah, kalau ini semua membuktikan cintanya Yesus pada kita, tapi kita masih enggak percaya. Yesus tanya, dengan cara apa lagi saya harus meyakinkan kamu bahwa saya mengasihi kamu? Sering suatu jiwa melukai aku setengah mati, dan tidak seorang pun dapat menghibur aku. Ini sharingnya Yesus ya kepada Suster Faustina. Ada jiwa yang melukai aku dan tidak seorang pun dapat menghibur aku. Begitu menyusahkan orang ini ya, menyusahkan Tuhan Yesus sampai Yesus sungguh-sungguh sedih dan tidak ada satu orang pun bisa menghiburnya. Siapa? Antara lain mereka yang menggunakan rahmatku untuk menyakiti hatiku. Jadi Yesus memberikan banyak rahmat, banyak berkat, tapi justru bukannya terima kasih. Tapi justru dengan rahmat dan berkat itu dia justru melukai hatinya Tuhan. Nah, jangan sampai terjadi pada kita semua ya. Ada jiwa-jiwa yang meremehkan rahmatku, yang adalah bukti dari segenap kasihku.
ada jiwa-jiwa yang diberi rahmat oleh Yesus, tapi mereka nggak terima itu sebagai bukti kasihnya Yesus pada kita. Mereka bahkan nggak mau dengar panggilanku, tapi meluncur ke jurang neraka. Ini yang membuat Yesus sedih. Yesus memanggil kita, tapi kita acuh sama panggilan tersebut. Bahkan kita terus berdosa, kita terus menjalani dosa kita setiap hari, tanpa kita sadari kita sedang menuju ke jurang neraka. Dan Yesus yang melihat hal itu membuat dia sedih. Sama seperti dalam keluarga juga. Kalau kita melihat anggota keluarga kita berjalan ke arah yang salah, kan kita sedih. Sedih, khawatir, merasa kasihan, merasa takut, banyak hal ya. Karena kita ingin seluruh anggota keluarga, teman-teman kita semua ada di jalannya Tuhan, hidup benar, hidup yang diberkati Tuhan. Tapi kalau orang itu sehari lepas sehari dia berjalan ke arah yang salah, kan membuat kita juga jadinya khawatir, sedih, dan kita nggak bisa apa-apa, cuma bisa melihat. Itu yang juga menimbulkan kesedihan dalam hati Yesus. Dia meluncur ke jurang neraka. Kenapa Tuhan nggak stop? Itu yang menjadi pertanyaan juga ya. Kalau sudah tahu salah, kan harusnya di stop. Tuhan ingatkan kita semua bahwa kita diberi kehendak bebas. Kita bukan robot, bukan yang diatur harus A, harus B, harus C. Bukan mesin. Kita manusia ciptaan Tuhan yang serupa dengan Dia dan diberi kebebasan, diberi kehendak bebas. Bebas melakukan apa saja, nanti jalannya ya ke neraka. Bebas berbuat baik, berbelas kasih, maka kita jalan ke pintu surga. Itu kehendak bebas, terserah kita masing-masing. Lenyapnya jiwa-jiwa ini menghempaskan aku ke dalam duka cita yang amat pedih. Jiwa-jiwa yang membiarkan dirinya meluncur ke neraka itu membuat Yesus merasa amat pedih. Lenyapnya jiwa-jiwa ini menghempaskan aku ke dalam duka cita yang amat pedih. Tuhan sedih kalau mereka menuju ke siksaan kekal, ke neraka. Seperti yang tadi saya katakan, kenapa Tuhan nggak turun tangan? Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Jadi dikatakan oleh Yesus ya, di situ ya, meskipun aku ini Allah, aku tidak dapat menolong jiwa seperti itu. Karena ia meremehkan aku, karena ia memiliki kehendak bebas, jiwa itu bisa menolak aku, jiwa itu bisa mengasihi aku. Dia punya kehendak bebas, begitu pula dengan kita. Begitu pula dengan Bapak Ibu, punya kehendak bebas. Jalan mana yang kita mau tentukan, yang kita mau pilih, itu kehendak bebas kita. Tapi Allah tidak pernah memaksa agar kita harus masuk surga. Kalau seperti itu kan berarti Allah memperlakukan kita sebagai robot. Harus poin-poinnya ini ya. Karena Tuhan memberikan kita kehendak bebas, maka Dia memberikan kita keleluasaan, kebebasan. Tapi ingat, selama kita hidup, Allah akan berbuat apa saja supaya manusia bisa menolak yang fana, tapi pilih yang kekal. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti ya, bahwa Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Dan Dia nggak mau kehilangan satupun di antara kita. Dan kalau jiwa itu berjalan ke arah neraka, itu membuat Yesus terhempas ke duka cita yang sangat pedih. Dia bisa pilih jalan ke arah neraka, dia bisa pilih jalan ke arah surga, karena mereka punya kehendak bebas. Allah nggak bisa ngatur karena kita bukan robot, tapi karena kerahiman Tuhan, Dia selalu memberi kesempatan kepada kita untuk kita bisa ada di jalan yang benar.
Selama kita hidup, Tuhan terus memberi kesempatan kepada kita. Bisa melalui banyak hal ya. Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan bisa pakai sarana apa saja untuk supaya kita menolak yang fana tapi memilih yang kekal. Engkau adalah penyalur kerahimanku. Karena situasi keadaan dunia seperti itu, maka Yesus bilang pada Suster Faustina, engkau adalah penyalur kerahimanku. Beritahukanlah kebaikanku ke seluruh dunia. Dengan demikian, engkau akan menghibur hatiku. Yesus katakan kepada Suster Faustina, engkau adalah penyalur kerahimanku. Begitu pula kita semua. Kita semua dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penyalur kerahiman Tuhan, untuk menceritakan kebaikannya Tuhan. Dengan demikian, Yesus katakan, engkau menghibur aku. Seperti yang dikatakan tadi ya, Allah biar bagaimanapun akan berusaha selama kita hidup untuk terus kita mendapat pengertian. Jangan pilih yang fana, tapi pilih yang kekal. Itu aja untuk hari ini. Semoga ini boleh menjadi masukan buat kita semua. Secara pribadi Yesus sudah men-sharingkan apa isi hatinya kepada Suster Faustina dan juga kepada kita semua. Kita tutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan, karena kamilah dalam perbuatan kami, dalam perkataan kami, bahkan dalam pikiran kami masih sering melukai hati Yesus. Urapi kami, jamahkanlah kami, supaya kami bisa hidup menyenangkan Tuhan. Seperti yang kami dengar hari ini Tuhan, Engkau meminta kepada Suster Faustina untuk menjadi penyalur kerahiman-Mu. Kami juga mau Tuhan, untuk bisa mengalami kerahiman-Mu dan juga sekaligus menjadi penyalur kerahiman-Mu kepada orang-orang di sekitar kami sehingga mereka tahu kebaikan-Mu. Dan biarlah melalui apa yang kami lakukan, kami boleh juga menyenangkan hati-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.
kuasa